Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saat ini kita sedang berada dan mempersiapkan diri untuk sebuah pekerjaan besar di mana generasi muda kita hari ini menjadi tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Saat ini Indonesia berada dalam suasana bonus demografi. Sekalipun ada pandemi corona, tetapi tidak mengabaikan kita dari upaya untuk melahirkan generasi terbaik. Karena bonus demografi adalah suasana di mana sebuah negara usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Pemudanya lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang tuanya. Akan menjadi problem sebagaimana negara Jepang di mana orang tua lebih banyak dibandingkan dengan usia-usia produktif. Oleh karena itu, bonus demografi tahun 2025 sampai 2035 adalah sebuah kesempatan emas menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, saya himbau kepada pemuda-pemudi hari ini, jangan terlena karena tanggung jawab bangsa dan negara ada di pundak kalian, di pundak kita bersama. Oleh karena itu, menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, bangsa besar ini harus menjadi bangsa yang dihormati. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang terpinggirkan di pinggiran-pinggiran arena pertarungan sejarah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita juga harus melihat bagaimana indeks pembangunan manusia Indonesia. Termasuk kita sedih sekali melihat indeks kreativitas Indonesia itu nomor 81 dari 82 negara. Kita hanya sedikit lebih baik daripada Kamboja. Coba bayangkan, 75 tahun lebih Indonesia merdeka, menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, jangan sampai pekik takbir Allahu Akbar, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, dan para pahlawan di Diponegoro dan sebagainya yang merebut kemerdekaan bersama-sama dengan bangsa dan negara dan pilar-pilar kebangsaan saat itu. Sumpah Pemuda menjadi spirit bagi kita semua untuk bangkit dan terus berbuat. Oleh karena itu, generasi muda Banjarmasin yang ulun sayangi, ulun cintai, kalian adalah generasi emas kota Banjarmasin ke depan. Oleh karena itu, jangan sampai 493 tahun usia Banjarmasin kita masih berkutat pada masalah kemiskinan, kita masih berkutat pada masalah pengangguran dan sebagainya. Saatnya ya, kota besar seperti Banjarmasin ini menjadi pionir, leading dalam setiap kesempatan. Jadilah pionir, jadilah leader, jangan jadi follower, jangan jadi pengikut yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jiwa entrepreneurship harus senantiasa kita pupuk. Nabi mengajarkan kita. Coba Nabi mengajarkan kita usia 25 tahun sudah berdagang dan sebagainya, bisa berusaha. Kita malu dengan indeks entrepreneur Indonesia atau indeks wirausaha Indonesia. Itulah yang kemudian di Banjarmasin misalnya kita melahirkan 3 program pertama yang terkait dengan pembenahan sungai-sungai kita, di mana Sungai Banjarmasin adalah salah satu sungai yang sangat indah sekali. Ya, the River City, the City of Thousand River, kota 1000 sungai ini harus hidup dengan suasana dengan budaya sungainya. Kemudian lagi wirausaha muda, wirausaha baru kota Banjarmasin mengembalikan spirit para pedagang Banjar. Hanya ada 3 saudagar di Indonesia, saudagar Bugis, saudagar Minang, saudagar Banjar ya. Oleh karena itu kita kembalikan itu sebagai ruh marwah yang bisa kita banggakan ke depan. Jangan kita sampai menjadi generasi yang tidak bisa bekerja dengan baik karena miskin kreativitas. Indeks entrepreneur Indonesia itu sangat rendah sekali, hanya 0,7 atau hampir 1% saja dibandingkan dengan jumlah penduduk. Bandingkan dengan Singapura 7,2%. Oleh karena itu, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi terbaik umat ini yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi pesannya adalah, apakah kita berdiam diri atau kita bekerja untuk merubah nasib kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadilah generasi yang berubah dengan suasana yang berubah juga dan terus bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya.